Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk kembali meneruskan, melanjutkan pembelajaran kita yang berkaitan dengan fikih ibadah. Di mana insyaallah hari ini kita membahas bab tentang al-uzru, uzur. Jadi uzur adalah halangan, ya, seseorang yang terhalang atau yang tidak bisa melaksanakan kewajiban atau tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan. Sehingga dia ada keringanan untuk melaksanakan yang semestinya harus dia laksanakan ketika dalam keadaan normal, begitu ya. Taib. Nah, berkaitan dengan uzur ini nanti kita akan bahas tentang uzur yang bisa menghalangi atau yang bisa menjadikan seseorang tidak berjamaah, tidak sholat berjamaah. Demikian pula kita akan membahas nanti bab tentang sholatu ahli al-a'zar, sholatnya orang yang memiliki uzur. Ya, taib. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Taib, yang pertama tentang muskitul jamaah. Tentang muskitu al-jamaah. Muskit itu adalah yang gugur. Orang yang gugur sholat berjamaah. Ya. Perkara-perkara yang bisa menggugurkan sholat berjamaah, ini maksudnya ya, muskitu al-jamaah. Jadi uzur yang bisa menggugurkan, ya, ini bukan gugur tapi menggugurkan. Menggugurkan kewajiban berjamaah. Apa saja itu? Yang pertama adalah mudafa'atul akhbasain. Mudafa'ah, menahan atau menahan, ya. Al-akhbasain yaitu dua khobas, dua najis. Maksudnya adalah air kencing dan kotoran, ya. Maksudnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Jadi ketika seseorang menahan buang air kecil, buang air besar, ketika seseorang ada hajat untuk membuang hajat itu, ya, ada sebuah keperluan untuk membuang hajat, maka dia bisa meninggalkan atau tidak sholat berjamaah. Karena ketika seseorang dalam keadaan ingin kencing, ingin membuang kotoran, ya, kemudian dipaksakan sholat, maka akan terjadi sholatnya menjadi tidak khusyuk, ya. Maka yang demikian akhirnya orang yang menahan dua keadaan, dua khobas, yaitu kotoran dan air kencing, maka dia boleh tidak sholat berjamaah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa muskitul jamaah, yang bisa menggugurkan jamaah adalah al-marad, sakit. Jadi orang yang sakit ini bisa untuk tidak berjamaah. Bahkan orang yang sakit nanti dia bisa melaksanakan sholat tidak semestinya yang dilaksanakan orang yang sehat. Nah, nanti dibahas dalam bab sholat ahlil a'zar, sholat orang yang memiliki uzur, ya. Jadi sakit di sini dia tidak atau dia tidak wajib berjamaah. Jadi bisa sholatnya di rumah, demikian, ya. Kemudian orang yang mendapatkan uzur juga untuk tidak berjamaah adalah khaufud doror. Khauf ad-doror. Khauf ini takut. Ad-doror ini bahaya. Takut madorot, takut bahaya. Maksudnya adalah seseorang jikalau dia pergi ke masjid maka ditakutkan akan mendapatkan bahaya. Misal yang terjadi saat ini berarti contohnya adalah corona, ya. Orang kalau ke masjid berkumpul takut terjadi corona, maka demikian boleh seseorang melaksanakan sholatnya di rumah, demikian tidak di masjid, ya. Jadi ada sebuah penyebab seseorang untuk tidak ke masjid, ya. Salah satunya adalah ketakutan terkena penyakit, atau misalnya takut karena peperangan, ya, karena ada keributan, ya. Jikalau kita keluar kita takut nanti dibunuh oleh orang lain atau diperangi oleh orang lain, maka boleh dia tidak ke masjid, ya. Juga misalnya takut seseorang atau sesuatu yang bukan jiwa, atau misalnya seseorang yang takut kehilangan hartanya. Nah, jadi kalau misalnya dia sedang berada di unta atau di kendaraan, ya, kemudian kalau dia pergi ke masjid, ini dia tidak ada kuncinya begitu. Kalau misalnya dia
pergi ke masjid ya, atau dia meninggalkan motornya dalam keadaan tidak ada kuncinya, sementara bisa nyala sendiri begitu karena kuncinya hilang misalnya begitu. Nah, kalau dia ke masjid maka hartanya ini takut hilang, motornya hilang atau uangnya hilang misalnya, atau rumahnya ada yang merampok, maka boleh ini tidak berjamaah karena ada takut darurat, takut bahaya, takut perkara yang menyebabkan dirinya bahaya baik untuk jiwa maupun harta dan lainnya begitu ya. Atau misalnya takut keluarganya menjadi dirampok dan lain sebagainya ya, maka ini boleh untuk tidak berjamaah ya, muskitu al jamaah, perkara yang bisa menggugurkan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, hudurut ta'am, hudur, datangnya ya, hadirnya ta'am, makanan. Jadi datangnya makanan, atau ketika kita lapar kita dihidangkan makanan atau ada di hadapan kita makanan siap untuk disantap, maka jikalau kita sholat akan mengganggu kehusyuan kita, maka yang demikian boleh tidak berjamaah, kemudian dia makan terlebih dahulu. Misalnya saum, dia betul-betul lapar, kemudian di hadapan kita ada makanan yang enak-enak, kemudian banyak orang di situ, jadi kalau kita sholat takut dihabiskan. Nah, maka ketika kita sholat, pikiran akan kemana-mana, takut makanan dihabiskan oleh orang lain. Maka yang demikian boleh untuk tidak berjamaah, kemudian dia menyantap makanan terlebih dahulu ya. La sholata li hadratit ta'am. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang ketika datang kepadanya makanan ya, ketika hadir makanan. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-matar, adanya hujan. Hujan. Jadi seorang karena hujan ya, tidak ada payung, tidak ada hal yang bisa menghalangi dirinya dari air hujan, maka dia boleh tidak berjamaah, tidak pergi ke masjid ya. Bahkan matar ini, hujan ini, wa yajuzu fihi jam'ul isya'ain, wa yajuz, boleh. Ini boleh. Fihi ya, karena hujan itu ya, jam'u al-isya'ain, menjamak. Nah, jadi boleh menjamak. Al-isya'ain, dua isya, maksudnya dua isya itu adalah maghrib dan isya. Nah, jadi gini, kalau seseorang misalnya sholat maghrib ya, maghrib. Nah, ketika di masjid ya, ini masjid misalnya, ini masjid ya gitu. Nah, ketika di masjid ya, dia tidak ke masjid karena apa? Hujan, maka boleh seperti itu. Atau misalnya ketika kita sudah berjamaah ya, imam sholat berjamaah begitu ya, kemudian datang hujan sangat lebat, hujan lebat, maka boleh imam setelah sholat maghrib ya melanjutkan sholat isya. Jadi dijamak sholatnya. Jadi antara maghrib dan isya dijamak ketika hujan deras begitu, hujan yang besar, maka boleh sholat seperti itu. Jadi sholat isya dan sholat maghribnya dijamak. Jamaknya jamak takdim. Jadi ketika sholat maghrib ya, sholat maghrib ini setelah selesai langsung sholat isya 4 rakaat. Nah, ini namanya jamak karena hujan. Boleh. Syaratnya di mana? Pertama di masjid ya, dan berjamaah. Jadi boleh berjamaah di masjid. Jadi bolehnya hanya di masjid. Kalau di rumah tidak boleh, walaupun berjamaah. Misalnya ada seorang suami ya, karena hujan dia tidak ke masjid, Akhirnya dia berjamaah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, maka ketika setelah selesai maghrib dia tidak boleh menjamak sholat isya. Kenapa? Karena di rumah tidak boleh ya. Jadi hanya boleh di masjid ya. Demikian, ini sholat yang berkaitan dengan hujan. Jadi hujan ini bisa menggugurkan seseorang tidak berjamaah. Bahkan orang itu atau di satu masjid itu bisa melaksanakan jamak sholat ya antara maghrib dan isya. Walaupun ulama lain mengatakan boleh menjamak zuhur dan asar. Zuhur dan asar juga boleh. Jadi bukan hanya maghrib dan isya. Yang penting hujannya lebat, maka boleh menjamak zuhur ya dengan asar. Ini ulama yang lain. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali ya, di dalam mazhab hanya dibolehkan menjamak orang yang karena mator itu, karena hujan itu adalah al-isya'ain, yaitu sholat 2 isya. Maksudnya sholat 2 malam, yaitu adalah maghrib dan isya. Ya, demikian bab tentang al-matar ya. Kemudian selanjutnya tentang ahlul a'zar. Nah, ini tentang sholatnya orang yang memiliki, ini orang yang memiliki
uzur, yang punya uzur. Nah, orang yang punya uzur ini ya adalah salah satunya marid, orang yang sakit. Nah, maka orang yang sakit ya, orang yang sakit dia boleh tidak berjamaah. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya di sini mah sakit ya, tidak berjamaah. Bahkan orang yang sakit bisa menjama, bisa menjama. Kalau tidak memungkinkan misalnya untuk melaksanakan sholat tiap waktu, boleh dia menjama antara zuhur dengan asar begitu, atau maghrib dengan isya. Jadi antara dua sholat ini, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, itu boleh dijama bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit ya. Jadi orang yang sakit ini bukan hanya gugur baginya sholat berjamaah, tapi dia juga boleh menjama. Tapi tidak boleh mengkosor ya, tidak mengkosor. Mengkosor itu meringkas yang tadinya 4 jadi 2. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat ya, jadi 2 rakaat itu namanya mengkosor. Nah, orang yang sakit tidak boleh mengkosor, karena yang kosor itu hanya diperbolehkan bagi orang yang safar, orang yang bepergian ya. Demikian. Jadi orang yang sakit itu boleh tidak berjamaah, bahkan sholatnya bisa dijama ya. Kemudian, nah ini yaf'alu maqdurahu, orang yang sakit itu melakukan, ini yaf'alu ya, melakukan maqdurahu, sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang mampu untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring, demikian ya. Shollu qa'iman, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Maka kalau tidak mampu, laksanakan dengan cara berbaring. Nah, jadi ini orang yang sakit, jadi boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, bahkan boleh dalam keadaan menjama 2 sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya, demikian, tapi tidak qasar. Nah, selanjutnya adalah al-musafir. Nah, ini berkaitan dengan orang yang bepergian. Musafir ini orang yang bepergian. Nah, di sini ya, yusanu lahul qasru wa yubahu lahu al-jam'u. Yusanu disunahkan baginya, lahu ya, bagi orang yang musafir itu al-qasr, qasar. Jadi qasar boleh, bahkan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Hanafiyah mengatakan wajib, yang lain mengatakan afdal, sunnah. Wa yubahu lahu al-jam'u, wa yubahu ini boleh, dibolehkan lahu baginya al-jam'u, menjama. Nah, jadi orang yang musafir ini boleh qasar, boleh jama'. Qasar yang tadinya 4 menjadi 2. Jama' yang tadinya zuhur saja disatukan dengan asar. Ya, zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Nah, ini menjama'. Jadi boleh orang yang musafir ini 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Tapi untuk maghrib tetap 3 rakaat, tidak bisa dikosor. Maghrib tetap 3 rakaat. Isya 4 rakaat menjadi berapa? 2, begitu. Boleh dikosor. Boleh juga dijama, ya berarti maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Boleh di waktu zuhur dilaksanakannya, boleh di waktu asar. Nah, ini nanti di sini ada jama takdim. Jama takdim. Jama takdim itu adalah permulaan. Takdim ini permulaan. Ya, maksudnya permulaan itu begini. Misalnya zuhur, asar, gitu kan? Maghrib ya, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ketika zuhur dengan sholat asar dijama, satukan, dijama. Misalnya dijama qasar. Jadi 2, ini 2, ya kan begitu. Nah, sholatnya di waktu zuhur, maka ini namanya sholat jama takdim, sholat qasar dan jama takdim. Kenapa qasar? Karena diringkas 2 rakaat. Kenapa takdim? Karena di awal waktu, yaitu di waktu zuhur. Tapi kalau melaksanakan sholat zuhur dan asarnya di waktu asar, jadi gini, sholat zuhur dia belum sholat jam 12, jam 1, jam 2, dia belum sholat sampai datang waktu asar. Nah, datang waktu asar, dia sholat di waktu asar, zuhur dulu, kemudian asar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berarti dia mengkosor sholat, dikosor, kemudian dijama. Nah, jamanya di waktu asar, namanya jama takhir. Jamanya jama apa? Takhir. Jama diakhirkan, yaitu di waktu asar. Demikian itu jama takdim dan jama qasar. Jama
takhir. Kemudian maghrib dan isya. Maghrib berapa? 3 rakaat ya, tidak boleh 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Kenapa? Karena boleh diringkas, boleh dijadikan 2. Nah, kalau melaksanakan di waktu maghrib, maka itu namanya jamak takdim. Jamak apa? Takdim, ini nih permulaan. Tapi kalau melaksanakannya di waktu isya, maghribnya belum, di waktu isya, maghrib dulu, kemudian isya dulu, tapi di waktu isya, maka ini namanya jamak takhir. Apa? Jamak takhir. Ini yang berkaitan dengan jama dan qashar. Ya, jama boleh, qashar boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir, bagi orang yang bepergian. Ya, demikian. Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Nah, ini ad-dawabit, ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana untuk musafir ini? Lam ya'zim 'alal iqamati aqsara min 4 ayamin. Dia tidak berazam. Tidak berazam, lam ya'zam itu tidak berazam, tidak berniat. Ini maksudnya ya. Tidak berniat alal iqamah, untuk mukim, untuk tetap, untuk menetap di tempat itu. Di tempat kita bepergian itu. Aktsara min 4 ayam, lebih besar, lebih banyak ya, lebih banyak min 4 ayam, dari 4 hari. Nah, jadi mazhab Hambali ya mengatakan bahwa orang yang lebih dari 4 hari tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar, harus tamam seperti orang yang mukim, seperti orang yang ahli kampung tersebut ya. Nah, lebih kompleksnya 21 kali sholat. Nah, lebih dari 21 kali sholat maka tidak boleh menjamak. Ini pendapat Hanabilah, pendapat Imam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat yang lain ya, seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan lain sebagainya ya, pendapat jumhur, bahkan ada Syafi'iyah tidak. Bagi yang lain ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang sholat jamak dan qashar ini adalah boleh sampai 15 hari, boleh sampai 17 hari. Jumhur mengatakan begitu, boleh 15 hari, 17 hari. Bahkan Ibnu Umar ya belum pergi ke Azerbaijan sampai 6 bulan ya, dalam waktu 6 bulan ini di Azerbaijan dalam keadaan hujan ya, karena salju, ini mengqashar salat selama 6 bulan, padahal beliau ada di Azerbaijan ya sampai 6 bulan. Ini ada di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, di sana dibahas perbedaan ulama tentang jumlah hari ya. Jadi jumhur ulama ada yang mengatakan tidak ada hitungan batasan hari. Kenapa? Karena banyak hadis ya. Nabi SAW melaksanakan qashar sekian hari, ada yang 15 hari, ada 17 hari, ada 19 hari bahkan ya. Nah, ini berkaitan dengan waktunya. Adapun pendapat Hanabilah mengatakan bahwa waktu batasan mengqashar atau menjamak sholat adalah ketika dia maksimal 4 hari ya, demikian. Ada yang melaksanakan 3 hari. Ini yang pertama ya, untuk waktu. Kemudian yang kedua, safaru mubahin. Boleh menjamak, boleh qashar itu ketika safarnya safar mubah. Safar mubah itu safar yang dibolehkan. Maksudnya bukan safar yang diharamkan. Apa maksud safar diharamkan? Ini maksudnya, contohnya seseorang pergi ke Amerika untuk apa? Untuk mengedarkan narkoba. Nah, ini mengedarkan narkoba. Ini kan perkara yang haram, maka namanya safar haram, bukan safar mubah. Kenapa? Karena dia dalam rangka pergi ke Amerika untuk mengedarkan narkoba, sementara narkoba hukumnya haram. Orang pergi kemana? Misalnya ke Papua ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjual babi, misalnya menjual babi, atau kemana saja, ke daerah yang lain gitu kan, menjual babi. Nah, maka tidak boleh. Kenapa? Ini safarnya safar haram ya, demikian. Ini menurut Hanabilah. Ulama lain mengatakan boleh safar, walaupun safar haram boleh mengqashar sholat ya. Kan tetapi orang yang melaksanakan haram biasanya tidak melaksanakan sholat ya. Taib. Khafilah, ini yang kedua ya, safarnya adalah safar mubah. Yang ketiga, orang yang safar itu adalah mencapai masafah qashar. Masafah itu jarak. Masafatu qashar. Jarak minimal untuk melaksanakan qashar.
Nah ini jarak minimal ini jumhur ulama katakan adalah 4 burud. 4 burud itu kurang lebih satu bard itu adalah 4 parsah. Jadi 4 burud adalah berapa parsah? 16 farsah. 1 burud 16 parsah ya. Nah, 1 farsah ya. Satu apa tadi itu? 1 farsah ya. Jadi ada yang 1 burud ya, ada yang 1 farsah. Nah, yang 1 farsah ya, 1 farsah ini jaraknya adalah kurang lebih 5,5 kilo. 5,5 kilo. Jadi kalau misalnya ada 16 ya. 16 parsah berarti 16 kali 5,5 berapa ya? 5 tambah 3 85 ya, 85 atau 88 kilometer. Jadi jaraknya adalah minimal 88 kilo, antara 80 sampai 90 kilometer. Ini jarak minimal bisa disebut musafir. Ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, termasuk di situ adalah pendapat Hanabilah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, mengatakan bahwa jarak minimal adalah 80 sampai 90 kilo. Ada yang mengatakan 100 30, ada yang mengatakan banyak dan sebagainya. Tapi ada sebagian ulama Zahiriyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah ini mengatakan jarak musafir, disebut musafir ini tidak ada batasan minimal. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah mengqashar sholat di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau sekarang di Bir Ali ya. Bir Ali itu kurang lebih dari Madinah sekitar berapa kilo ya? 8 kiloan lah ya, 7 sampai 10 kiloan lah. Nah ini Nabi di Madinah sholat 4 rakaat, tapi di Dzulhulaifah ya beliau sholat berapa? 2 rakaat, berarti diqashar. Ini padahal jaraknya kurang dari 10 kilometer. Nah, maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya musafir ini disebut musafir tidak harus dibatasi oleh waktu yang 80 kilo. Yang penting niatnya adalah dalam keadaan musafir. Niat dalam hati dalam keadaan ingin musafir, bukan hanya bepergian saja, tapi musafir ya. Atau ini berdasarkan urf. Urf itu kebiasaan. Kalau orang misalnya kalau di Bandung, dia pergi ke Ciwidey. Nah, biasanya kalau pergi ke Ciwidey ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalau orang Bandung nyebutnya nyaba ya. Kalau nyaba itu bahasa Indonesia itu piknik. Nah, kita piknik kemana? Ke Ciwidey, piknik ke Lembang. Nah, piknik ke Lembang Ciwidey, piknik itu disebut musafir. Nah, maka ini kembalikan kepada urf. Tidak ada batasan jarak. Tapi jumhur ulama yang mengatakan 80 sampai 90 kilo ini yang lebih aman ya. Jumhur ulama mengatakan sekian. Jadi kalau misalnya ke Jakarta, Bandung Jakarta itu berapa? 200 kilo ya misalnya, maka boleh di sana melaksanakan jamak ya, boleh melaksanakan qashar sunnah, jamak boleh. Demikian ya. Ini berkaitan dengan jarak musafir, jarak safar. Nah, kemudian yang ketiga, ahlul a'zar, orang yang memiliki udzur untuk tidak sholat sempurna adalah al-khaif, orang yang takut. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan perang ya. Dalam keadaan perang. Maka di sini kaitannya adalah nanti ada dengan sholat al-khauf. Sholat karena takut, sholat karena perang, sholat karena menghadapi sedang dalam keadaan peperangan. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan selanjutnya bab tentang sholatul khauf ya. Demikian Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang bisa disampaikan. Kalau terlewat, kalau ada sesuatu yang tidak atau belum disampaikan silahkan tanya. Karena saya banyak ya ternyata ketika dibahas itu banyak yang belum terbahas. Saya kadang lupa atau hal-hal yang ternyata penting untuk dibahas, saya lupa untuk membahasnya. Ini ada beberapa video sebelumnya yang seperti itu. Ingatnya setelah selesai. Jadi karena saya patokannya ini ya. Patokannya adalah slide. Patokannya slide. Jadi kalau di luar slide ini kadang saya juga lupa untuk membahasnya. Nah, jadi
Kalau ada sesuatu yang belum terbahas silahkan ditanyakan ya, insyaallah. Taib khafila yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.